Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini telat 51 menit. Oke, jadwalnya apa? Ngerubah atau ngerombak merekayasa pupuk 1 kilo. Jadi setara 1 ton gitu ya. Oh, apa lagi nih? Nah, itu kita udah biasa ya. Itu di situ huak itu artinya yaitu istilah orang-orang kepada kelompok kita. Jadi itu bro, banyak yang kita lakukan katanya wak 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 wak. Nah, tapi begitu terjadi baru pada diem, udah biarin aja orang mau ngomong apa nggak usah diperiluin ya, yang penting jalanin lakuin terbukti selesai, gak usah mikirin orang lain. Oke, sekarang gimana caranya kita merekayasa pengandungan pupuk 1 kilo menjadi 1000 kali lipatnya gitu ya. Jadi 1000 kali lipat lah intinya gitu ya. Kuncinya cuma satu di sini. Kita harus punya mikroba pemecah unsur atau senyawa ya, tapi harus kategori bionuklir karena kalau enggak ya itu enggak akan kejadian ya. Jadi sekali lagi ya, kuncinya kita harus punya mikroba pemecah kategorinya bionuklir. Nah, kebetulan yang sudah kita kembangkan yaitu QRR atau kuantum rotan revolusioner. Kuantum itu kan istilah untuk nuklir ya. Terus setelah kita coba beberapa waktu lamanya ternyata bisa menggandakan atau membuat pemecahan unsur menjadi ion kation yang kapasitas kuantitinya menjadi 1000 kali lipat ya. Sekali lagi kuncinya harus ada di situ ya. Jadi kalau yang mau harus punya dulu, karena kalau enggak ya apa artinya 1 kilo ketika tidak terpecahkan ya coba tetap aja segitu kan nggak ngepek nantinya ya. Oke, bahan-bahannya gini. Jadi siapkan dulu QRR-nya yang sudah dikembangkan, yang murni juga boleh, yang dikembangkan aja yang dipakai ya. Tapi harus betul-betul dalam keadaan sudah bangun ya, jangan dalam keadaan dormain. Makanya kita yakinkan, hidupkan dulu ya, bangunkan dulu. Misal anggaplah kita udah punya QRR udah lama stoknya, kalau disimpan lama ya, kita kan nggak tahu. Kan QRR itu sendiri ada sekitar 10 mikroba di dalamnya ya. Jadi bukan satu, bukan tungah, tapi mencebok ya. Isinya lebih dari 10. Lebih dari satu ya, ada 10 macam. Dan yang 10 ini semua itu saling berkaitan. Artinya ketika kita memakai QRR kemudian ada aja salah satu mikrobanya yang tidur atau belum bangun, nanti nggak akan sempurna kinerjanya, akan terputus ya. Jadinya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi harus benar-benar QRR-nya dalam keadaan aktif atau hidup ya, bangun. Cara ngembanginnya gampang, ambil aja QRR yang sudah dikembangkan, kemudian anggap misalkan 1 liter misalkan ya, ambil 1 liter, kemudian kasih aja gula 1 on, gula yang sudah dicairkan ya, aduk, biarkan minimalnya tuh 1 jam, syukur-syukur sehari semalam ya, biar meyakinkan semua mikrobanya aktif. Karena ingat sekali lagi ya, setiap mikroba yang ada di kandungan QRR ada 10 itu ya, 10 macam. Itu semuanya kinerjanya saling berkaitan. Satu aja mikrobanya nggak aktif maka tidak akan berlangsung nanti yang reaksi yang kita inginkan ya. Oke, misal kita ingin mengembangkan pupuk tunggal nitrogen atau tutuk tunggal fosfat atau kalium, silakan boleh ya. Atau mau majemuk sekaligus juga boleh ya. Apa kita ingin menggunakan pupuk majemuk ya, maka tinggal ngambil aja pupuk misalkan yang mengandung kandungan N, P, K gitu kan. Misal kita ngambil dari Ponska. Ponska itu kan kandungannya sekitar 15 untuk NPK-nya. Mutiara 16 macam-macam. Cuma yang dimaksud 1 kilo sama ayah bukan 1 kilo bobot.
bukan 1 kilo berat, tapi 1 kilo kandungannya. Ya. Misal nih, misal kita mau pakai Ponska, kandungannya kan 15, 15, 15 ya. Untuk nyampe 1 kilo, kan kalau 15% dari 1 kilo berarti kan kurang lebih sekitar 1,5 ons kan ya. Maka kita butuh 1 kilo N, 1 kilo P, 1 kilo K gitu ya. Jadi kalau kandungan 15% ya tinggal dikalikan biar jadi 100%, berarti dikalikan sekitar 6, berapa ya? 6,25 ya, 6 kilo seperempat. Jadi kalau pakai Ponska maka harus pakai beratnya 6,25 kilo atau 6 kilo seperempat, 6 kilo setengah juga boleh ya. Tuh, oke. Ini sekali lagi. Bukan 1 kilo Ponska, tapi 1 kilo kandungan NPK yang ada di Ponska. Kalau di Mutiara juga sama. Mutiara kan 16, 16, 16 yang sama gitu ya. Jadi hitungannya gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan 1 kilo di sini adalah 1 kilo kandungan N-nya, kandungan P-nya, kandungan K-nya. Kalau misalkan contoh, kita mau pakai pupuk tunggal, misalkan N-nya kita ngambil di urea. Urea kan 36%. Berarti berapa urea-nya untuk ngambil N-nya? Ya harus 3 kiloan. Ya. P-nya misalkan dari TSP 36 juga berarti sama, kurang lebih sekitar 3 kiloan. KCL misalkan, KCL-nya misalkan anggaplah kandungannya 50%, berarti 2 kiloan nih contoh. Ya. Jadi endingnya yang penting N-nya kandungannya 100% atau 1 kilo, K-nya juga kandungannya 1 kilo, 100% ya, K-nya juga sama gitu loh. Paham ya? Oke, lanjutin. Anggaplah kita sudah siapin bahan bakunya. Misalkan yang mau kita kembangkan itu pupuk NPK ya. Maka N-nya seperti yang bilang tadi ya, kandungannya 1 kilo, misalkan udah siap, baru nanti jangan masukkan ke air ya. Kalau saran ayah, kalau pengen bagus, prosesnya semakin cepat ya, itu pakai air kelapa. Tapi usahakan kelapanya dadakan kalau pengen bagus. Ya. Boleh nggak ya pakai pupuk? Pakai kelapa yang sudah dibuka sebelumnya? Boleh-boleh aja sih. Khusus untuk yang ini. Cuman yakinkan tidak lebih dari 3 hari. Ya. Terus kemudian waktu mengambilnya pun harus dalam keadaan betul-betul steril ya. Kalau kita ngambil dari pasar sembarangan, wah kita kan nggak tahu ya, steril enggaknya. Ya. Kita khawatirkan banyak patogen-patogen nggak jelas nantinya. Jadi usahakan sebaiknya pakai air kelapa yang betul-betul steril ya. Mau yang dadakan, nggak dadak pun nggak apa-apa, yang penting betul-betul steril ya. Jaga. Kita bikin dalam kapasitas 100 liter, boleh, nggak apa-apa. Ya. Mau dibikin 200 liter juga silahkan airnya. Ya. Itu nggak jadi patokan. Yang penting patokannya harus jadi 1000 kali lipat nanti kalau kita ukur. Ya. Oke, lanjutin. Jadi anggap tadi calon dasar, pupuk dasar yang semua kita kembangkan, anggap misalkan dari Ponskala misalkan. Maka kita ngambil 6 kilo seperempat minimal ya, atau 6 kilo setengah lah biar nggak susah ngitung ya. Jadi nanti Ponskalanya kita larutkan dengan air kelapa, kurang lebih 100 liter. Boleh nggak ya 200 liter? Monggo. Dari itu surga silahkan ya. Habis itu siapkan juga QRR-nya yang sudah dikembangkan. QRR yang sudah dikembangkan tinggal masukin semua, aduk rata, benar-benar aduk ya. Nah gini, habis itu baru tambahin gula, boleh, nggak pun nggak apa-apa, yang penting yakinkan QRR-nya sudah tidak hidup. Cuma tadi sekali lagi ya, QRR-nya dihidupkan ya. Ini untuk ukuran 100 bisa setengah liter, tapi kalau untuk ukuran 200 liter airnya itu 1 liter dari pengembangan ya, QRR-nya. Habis itu masukkan semua, gabungkan ya. Nggak perlu penambahan yang lain, nggak perlu. Boleh nggak ditambahkan dengan misalkan kandungan organik, misal nih, misal dari kelor, misal dari kipait, atau boleh silakan ya, bahkan lebih bagus ya, biar mengandung kandungan mikro juga ya. Tapi kalau misalkan pengen NPK atau juga silahkan. Ini sampel aja ya. Tapi teknisnya untuk semua sama ya. Lagi ya.
Jadi kita apa? Gabungkan semua, habis itu nah, kuncinya, ini kuncinya. Yang pertama tadi apa? GRR-nya wajib yakin sempurna waktu dikembangkan. Yang kedua, wajib sudah diaktifkan ya. Untuk mengaktifkannya atau membangunkannya cukup pasikula aja tadi ya. Terus yang ketiga ya, yang harus dipahami apa? Ruang kosongnya tidak boleh lebih dari 10%, tapi tidak boleh kurang dari 4%. Itu harus benar-benar dijaga ya. Ambil aja yang paling simpel, tengah-tengah 9% aja. Habis itu tutup rapat drumnya atau wadahnya, ikat dengan tali ya. Kalau pakai drum dengan leher besar nggak perlu pakai aerator ya. Tapi kalau dengan jerigen, wadah-wadah kayak jerigen itu harus pakai aerator karena nanti takutnya meledak ya. Itu perbedaannya di situ. Mungkin di benak ada pertanyaan, ya boleh nggak dibikinkan dalam kapasitas 10 liter, 20 liter, gitu kan? Kalau nggak punya drum, nggak ada yang larang, silahkan aja, ya. Tapi ada tapinya. Ketika misalkan dengan 10 liter, misal, ya kan? Nah sekarang main logika. Karena kita pakai misalkan bahan baku pupuk NPK-nya dari yang sudah jadi, ya, 6,5 kg kan nggak mungkin masuk di 10 liter. Nggak mungkin masuk di mana? Di 20 liter. Oke. Jadi wes minimalnya 100 liter aja. Ya, kita udah nyoba Uber banget. Terus ada kasus juga ketika kurang dari 100 liter ya, kurang dari 100 liter ya. Itu ternyata ada beberapa faktor X yang bisa jadi di luar dugaan. Apa? Prosesnya bisa terlalu cepat, akhirnya ketika volume medianya di bawah 100 liter ada yang berkembangnya tidak berimbang. Kenapa? Karena pemecahan unsur NPK itu ternyata tidak sama. Oke. Saya tidak akan menerangkan lebih jauh lagi enggak ya. Makanya wis minimal media airnya harus 100 liter minimal. Bagusnya itu 200 liter ya, bagusnya. Kemudian kenapa harus pakai air kelapa? Air kelapa itu mengandung nutrisi-nutrisi dan bla lah banyak pokoknya kandungan termasuk kayak ada proteinnya ya, ada energi kalorinya, kalorinya juga cukup tinggi yang cukup untuk membantu mikroba dalam proses pemecahan unsur-unsur tersebut ya. Jadi jangan nawar ya boleh nggak pakai air, boleh nggak, aduh udah nanti kan nggak akan jadi karena prosesnya dia tidak akan sama gitu ya. Nah terus yang keempat harus diperhatikan lamanya fermentasinya wajib 18 hari ya. Jadi sebelum 18 hari jangan dibuka-buka, biarkan aja. Jika semua ketentuan benar-benar dipegang, dalam artian KRR-nya betul-betul normal, bagus, ya. Kemudian air kelapanya tercukupi untuk membantu proses pemecahan unsur-unsur tersebut menjadi 1000 kali lipat, ya. Kemudian bahan bakunya NPK yang mau dikembangkan juga cukup, ya. Media cairnya minimal 100, idealnya 200 liter juga cukup, insya Allah. Jadi ketika jenengan ukur maka kandungannya akan berubah menjadi 1000 kali lipat. Kalau awalnya 1 kilo otomatis sama dengan 1000 kilo atau 1 ton. Oke, itu jadi konsepnya sederhana sebetulnya ya. Rahasianya ada di ya bisa nggak pakai coba yang lain. Misal nih mohon maaf kan banyak peredaran di pasaran toh probiotik atau dekomposer atau apapun lah istilahnya ya. Ya silakan aja coba, nanti ukur sendiri sama apa enggak. Gitu aja, pusing amat. Yang jelas ini kita lakukan berdasarkan kemampuan mikroba yang sudah kita kembangkan di KRR itu sendiri ya. Jadi jangan nanya lagi ya. Jangan nanya lagi di luar-luar seperti itu. Ingat, yang ayah sampaikan ya itu adalah pengujian-pengujian dari standar yang keilmuan yang ayah kembangkan sendiri. Jangan dibandingkan dengan A, B, C, D produk-produk lain. Bodoh amat punya orang. Kita kan nggak mau tahu ya. Dan memang nggak mau tahu juga, nggak mau usil, biarin aja orang lain kita ya kita itu aja. Mau ngikut silahkan, nggak ya wis, gitu aja.
Kita hanya ngasih solusi untuk petani, peternak ya, yang dalam hal ini, dalam keadaan sekarang ini, dalam kondisi terjepit loh, gimana caranya agar kita bisa membuat pengurangan kos-kos ya, produksi kan salah satunya, mungkin ini bisa dijadikan untuk mengurangi kos produksi dalam ini kebutuhan pupuk ya. Oke, sebentar itu dulu, monggo silakan baca dulu, dengerin dulu ya, dengerin dulu. Kalau perlu 2-3 kali dengerinnya, biar nanti nggak salah kaprah, nggak salah paham. Dengerin belum jelas, akhirnya nanya berulang-ulang kan gitu. Monggo monggo. Nah, Kang Supandi Sulaiman, benar. Ya, begitulah cara cari air kelapa ya ke pasar, tapi ditungguin. Biasanya 1 hari selesai kok ya. Apalagi pasar besar ya. Ingat, kalau pingin berhasil ikutin sesuai instruksi atau sesuai SOP yang dianjurkan ya. Kenapa? Ujung-ujungnya capek kerja tapi hasil tidak seperti yang diinginkan, kan malah jadi rugi ya. Yuk kita belajar cerdas di sini, oke. Nah, sudah hati pingin murah, ujung-ujungnya malah jadi mahal. Oke, kita sekarang belajar ngitung. Anggaplah, anggap beli kelapa kalau beli nih kelapa 250 butir. Kemarin kalau ayah biasa di sini, ayah beli tuh harganya 6.000 ya. 6.000 kali 250 butir, berarti kurang lebih sekitar 1,5 juta ya. Benar nggak? Apa salah? Ya, oke, anggaplah gitu kan. Nah sekarang kalau hasilnya jadi 1.000 kali lipat, oke, 1.000 kali lipat. Anggap misalkan harga pupuk saat ini ya, yang untuk eh, harga normal lah, misal mutiara misalkan ya, kita pakai mutiara, harga di ayah itu udah rata-rata 11.000 sekilo. Kalau dikalikan 1.000 udah 11 juta. Selisihnya jauh banget ya, murah banget. Itu logika sederhana gini. Ketika kita mau pakai ya, biasanya kalau jenengan berhasil itu akan dapat ppm-nya di antara 9.900 sampai 13.000 ya. Kalau ayah bisa rata-rata suka dapatnya 13.000 ppm-nya ya. Harus pakai alat, penting ukurnya pakai TDS ya. Sementara satu pohon itu kebutuhannya hanya 1.000 sampai 1.200. Artinya hanya 1/10-nya kebutuhannya. Artinya bisa nanti diencerkan menjadi 1/10. Artinya yang 200 liter itu per 1 liter tambahkan air 10 liter. Sering gitu. Jadi ketika kita mau pakai, sama artinya kita menjadi 2.000 liter ya. 2.000 liter itu bisa untuk 8.000 pohon kalau dikocokkan ya. Tapi ya, ada tapinya. Ketika misalkan kita mau pakai konsep pemakaian secara spray ya, maka kebutuhan ppm-nya tidak lagi 1.200 tapi malah 1/10-nya lagi, karena ketika mulai daun cukup antara 100 sampai 200 ppm. Artinya 1:100 gitu ya. Jadi kalau jenengan mau pakai ya, monggo hitung sendiri, hasilnya jauh banget ya. Kenapa? Karena ketika jenengan bikin 200 liter ya, kemudian dikalikan 10 menjadi 2.000 liter
ya. 2000 liter dibagi kalau satu tangkinya 15, berarti berapa coba? Hmm? Hampir berapa? Hampir 150 tangki, berarti cukup untuk 5 kali spray, 1 kali pupuk, ya. Dan untuk tanaman padi hanya cukup 3 kali spray, artinya kurang lebih itu bisa cukup untuk pemupukan 2 hektar dari jumlah tadi. Makanya silakan coba dulu, bikin dulu. Bagi yang pernah dan sudah melakukan, silakan monggo share berapa keuntungannya, ya. Jadi saran ayah, ya, silakan lakukan dulu, buat dulu, coba, nanti perhatikan berapa kosnya. Luar biasa, murah banget. Contoh, ini kemarin kita pernah pupuk sawit, ya. Sekali mupuk atau setahun lah, ya, itu rata-rata nih sampai 1.700 per hektar, ya, per tahun. Dengan konsep kita ini itu butuh berapa? Hanya butuh 170.000 saja. Artinya fantastis, ya. Nah, silakan kerjakan, buat apa adanya, ya. Apa adanya dulu, bikin dulu, karena untuk nanti aplikasi, ya, insyaallah awal bulan nanti kita baru bahas di teknik budidaya, ya. Jadi jangan nanyain dulu sekarang, malah mumet nanti. Ya, sekarang minggu ini kita belajar menyiapkan amunisi dulu, karena kalau amunisinya kita belum siap, keteteran, bahaya nanti di budidayanya. Kan pelajaran pertama kita sudah belajar gimana cara mengembangkan KRR, Triko, Miko, ya. Kemudian gitu juga sudah bikin Roma, bikin AJR, bikin biotonik, bikin booster, terus pembuatan pupuk vegetatif, generatif, ya. Artinya itu siapin dulu sebelum kita bercocok tanam. Jangan dulu mikir mau nanam apa, dosisnya berapa, mumet sendiri nantinya. Itulah kenapa banyak yang terjadi kegagalan di lapangan. Kenapa? Amunisi belum siap, udah minta belajar teknik aplikasi. Sementara budidaya itu tidak bisa disamakan antara setiap tanaman. Perlakuannya pun kadang-kadang ada yang spesifik masing-masing gitu. Makanya di minggu kedua nanti, tapi nanti kita 3 hari kita istirahat dulu kan, ya. Awal bulan baru kita menginjak ke materi pola budidayanya untuk masing-masing tanaman gitu, ya. Biar kita jadi nggak ngawur gitu, ya. Jadi kesalahan pertama teman-teman di lapangan, kenapa? Pingin buru-buru budidaya, sementara amunisi yang harus kita siapin belum siap. Akhirnya keteteran, ujung-ujungnya banyak masalah nanti di lapangan. Makanya kenapa ya bahas satu persatu dulu, ya. Jadi jangan keburu-buru, apalagi kadang-kadang saya suka senyum sendiri ketika ada satu orang nanyain SOP begitu banyaknya, ya, minta SOP ini dong, SOP ini dong, padahal orangnya itu satu orang, ya. Kataku, ini mau nanam apa, ya. Awas loh, bercocok tanam budidaya itu cukup fokus satu, ya. Dan itu pun pilih mana yang dibutuhkan oleh pasar dulu. Kalau pasar nggak butuh, ngapain kita nanam, ya? Karena hampir secara rata-rata kos produksi di pertanian, di peternakan itu hampir sama, ya. Pilih pasarnya dulu, apa yang harus kita tanam, kita ngikut apa yang diinginkan pasar gitu. Jangan coba mau inilah, mau nyoba inilah, padahal pasarnya belum ada, ujung-ujungnya kejedot kejeblok,
Harus dipahami kalau ingin berhasil di usaha pertanian. Ya. Kecuali kalau skalanya cuma untuk hobi-hobian ya lain urusan itu. Ya. Ya, mau dipahami ya buat teman-teman ya. Jadi kalau mau fokus saja dulu sampai lulus. Kalau pengen mendalami cabai aja dulu terus. Setahun 2 tahun, lulus apa enggak? Ya. Gitu juga kalau pengen nanam melon aja terus minimal 3-4 kali periode. Lulus apa enggak? Gitu kan. Bisa apa enggak? Kenapa? Jangan sampai akhirnya apa? Ini bisa, pengen bisa, ujung-ujungnya nggak ada yang bisa semuanya. Kenapa? Tiap tanaman karakter nggak sama. Udah gitu, tiap daerah pun masalahnya nggak sama. Kenapa? Kondisi iklim, kondisi cuaca, kondisi air kan tiap daerah nggak sama. Ya. Jadi ketika ada yang nanya satu persatu masalah, jujur, ayah nggak bisa ngasih jawaban yang tepat. Kenapa? Itu tadi banyak faktor X-nya, termasuk faktor alam dan lain-lain. Oke, makanya di KP2M yang serius saya jawab hanya di mana? Hanya di grup-grup yang sudah terbentuk kepengurusannya. Kenapa? Jelas yang ditanamnya. Contoh, kayak sekarang nih, di Tasik, hanya satu ini tanam, melon. Belajar melon, titik. Sudah, ayah nggak mau lagi yang mau bahas yang lain. Fokus ayah dalam membimbing. Cilacap, kemarin udah sepakati padi sama cabai. Wis, itu aja. Jangan terlalu banyak. Apa maksudnya? Belajar bareng bersama. Ya, mau di tempat masing-masing silakan, skala mau gede mau kecil silakan, terserah ya. Kemarin kita udah sepakati teman-teman dari Gunung Kidul, oke, kita cuma 2 padi sama bawang merah, udah fokus 2 itu, minimal 2-3 periode ya. Biar apa? Biar ketika ayah ngawal memandu akhirnya ayah ngerti apa apa lebihnya apa kurangnya untuk di daerah Gunung Kidul untuk balik. Kenapa? SOP tidak bisa dijadikan standar acuan baku, nggak bisa. Lain Gunung Kidul, lain Tasik, lain Jombang, lain Bondowoso, lain Aceh, ya kan? Lain Lampung, lain Bengkulu, nggak akan sama. Akhirnya bisa fokus saya dalam membimbingnya juga. Oh, ternyata begini begini, nanti akan ada apa? SOP untuk masing-masing daerah. Bisa dipahami maksud ayah ya. Jadi mohon maaf, kenapa ayah jarang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ke budidaya untuk saat ini? Kenapa? Bingung ayah kan jawabnya. Yuk nanya aja, jenengan nanya, ayah nggak tahu kondisi di tempat jenengan kayak apa. Ya, cuacanya kayak gimana, iklim kayak gimana, tekstur tanah kayak gimana, airnya kayak gimana, kan ayah belum begitu paham. Kalau ayah asal jeplak jawab ya wassalam, nanti nggak akurat solusinya, kan gitu ya. Jadi mohon dipahami dulu ya. Jadi kita belajarnya apa? Step by step. Oke. Habis itu nanti ke depan kalau pengen belajar bareng ya, belajar bersama, kita sepakati kita mau nanam apa semuanya, samakan yang akan dipelajari ya. Misalkan oke ya kita belajar padi dulu semua. Biar apa? Ayah membimbingnya pun bisa bisa tepat, dan saat ada masalah bisa ngasih solusi yang tepat untuk masing-masing daerah ya. Karena kan ayah bilang tadi tiap daerah beda, beda karakter, beda cuaca, beda alamnya, akhirnya akan muncullah sebuah sebuah standar operasional prosedur untuk masing-masing yang bisa lebih tepat untuk masing-masing daerah itu sendiri gitu ya. Oke, bisa dipahami. Jadi stepnya pembelajaran kita apa ini, apalagi ini kan kita jauh-jauh nih ya. Yuk kita matengin dulu di persiapan amunisi ya, bikin dekomposernya, bikin untuk pembenah tanahnya ya, dekomposernya, bikin apalagi, bikin anti jamurnya, bikin anti hamanya, bikin pepegetati dan semuanya. Bisa itu sudah baik hasilnya, kualitasnya sudah bagus, baru kita berbicara ke pola budidaya. Tapi kita pun belajar satu persatu ya, maksimum 2 jenis lah budidayanya, jenis-jenis tanaman. Oke, biar apa? Biar bisa fokus nanti kita belajarnya, dan setiap masalah pun bisa bisa dipahami cara solusinya yang baik. Oke, itu dulu ya, monggo mohon dipahami ya.